Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil azkayanil akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nahjahu ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya banggakan dan yang saya hormati, para calon wali. Saya nyebutnya sambil tertawa saya, nggak serius berarti ya. Sudah menjadi wali. Alhamdulillah pada hari yang baik dan berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kita, di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat sebuah tema kajian yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita belajar fikih sirah ataupun sejarah Nabi Muhammad, nah kalau kali ini kita akan berbicara tentang ataupun membahas tentang tema yang oleh kebanyakan orang biasa disebut dengan istilah tasawuf. Seperti yang pernah saya lakukan atau sampaikan kepada para santri Ma'had Ali di Iqna'ut Thalibin. Nah, saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan materi kajian kita. Jadi teman-teman sekalian, belajar tasawuf itu faktor yang paling pentingnya sebenarnya adalah suhbah. Suhbah itu artinya kita ngaji, kita hidup bersama dengan seorang murabbi. Nah, kalau saya ini belumlah. Dikatakan mursyid juga lid-darurah. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Salahuddin dalam status WA-nya, nawa itu bareng-bareng. Nah, itu status beliau, nawa itu bareng-bareng. Jadi kita ini ceritanya bersama-sama belajar, bersama-sama mencoba untuk lebih mendekatkan diri dengan sebuah konsep yang disebut dengan tasawuf. Harapannya tentu nanti kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang tasawuf itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, jika di jenjang-jenjang pendidikan, biasanya kalau orang menyelesaikan pendidikan SD 6 tahun, maka dia akan lulus menjadi lulusan SD gitu ya. SMP juga kayak gitu, SMA ataupun aliyah sanawi, kuliah juga seperti itu. Nah, itu mungkin berbeda dengan kajian kita hari ini. Jadi nanti setelah sekian tahun kita khatam kitab ini, panjenengan semua tidak secara otomatis menjadi wali. Jadi tidak ada istilah auto wali, itu tidak ada. Ya. Dan saya juga tidak berani memberikan garansi otomatis yang ikut ngaji ini semua jadi wali, itu juga nggak ada istilah jaminan seperti itu. Tetapi prinsipnya, tasawuf itu siapa yang paling rajin dan istiqomah, dia yang akan sampai terlebih dahulu. Jadi bukan siapa yang paling senior, siapa yang paling lama mondoknya, yang lama ngajinya, enggak. Tapi yang istiqomah, mujahadah, riyadhah, asalkan dia continue, asalkan dia istiqomah, maka bisa jadi dia sampainya lebih cepat dibandingkan dengan yang bermalas-malasan. Jadi itu saja pesan saya, dan buku ini menurut saya sangat menarik sekali ya, karena di buku ini nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah gambaran yang utuh tentang apa itu ilmu tasawuf. Karena beberapa komunitas yang pernah saya masuk di dalamnya, terutama komunitas-komunitas di media sosial seperti Facebook, itu banyak orang-orang yang anti tasawuf. Pokoknya kalau dengar kalimat tasawuf itu nggak maulah pokoknya ya, intinya tasawuf itu nggak baik dan sebagainya. Nah, karena dari judulnya saja sudah haqaiq anit tasawuf, maka teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah suguhan tasawuf tidak hanya dari perspektif apa ya istilahnya ilham,
terus tampakan-tampakan atau penampakan-penampakan ya, tetapi lebih ke aspek-aspek ilmiah. Seperti ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalil dari Sunnah, dan juga pendapat ulama-ulama yang muktamad ya tentunya di dalam bidangnya. Baik, kita akan mulai saja. Saya akan mulai dari Muqaddimatul Kitab. Sebelum kita masuk ke Al-Babul Awal, saya akan masuk ke Muqaddimatul Kitab terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama membaca apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir Isa dalam muqaddimahnya, agar kita tahu apa motif atau latar belakang dari buku yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Kitabi. Di tempat saya halaman 11 ya, mungkin beda cetakan. Nahmadukallahumma. Nahmadu muji kita ka ing panjenengan Allahumma ya Allah an wafaktana ing arep yen to paring taufik panjenengan na ing kita sawa as-sabili ing dalan kang bener. Ai at-thariqas shahihah. Fa anta maqautai panjenengan ya Allah iku ni'mal maula iku sak bagus-baguse zat kang ciptaaken. Wa ni'man nasir lan sak bagus-baguse zat kang nulung. Wa nusalli lan ngucap sholawat kita wa nusallimu lan salam ala habibika ing atase kekasih panjenengan al-azami kang agung al-mab'uthi kang den utus rahmatan halidati rahmat lil alamina kedue alam wa mungkitan lan kang nyelametaken lil insaniyati maring kemanusiaan wa hadian lan wong kang amrih hidayah paring petunjuk lil basyariyati kedue menungso Sayyidina rupane junjungan kita bendoro kita Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qudwatil muthla kang dadi panutan ideal wal uswati lan ya tegese panutan al hasanati kang bagus wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi alladzina kang ku bersihaken sapa alladzina anfusahum ing awak dhewene alladzina ashab fa aflahu moko nuli bejo sapa ashab wa nasahulan paring nasihat sapa ashab ikhwanahum ing sedulure ashab fa nafa'u moko oleh manfaat sapa ikhwan. Allahumma ya Allah akrimna mugi mulyakaken panjenengan ing kita bi karomatihim kelawan kemuliaane ashab wa waffiqna lan mugi paring taufik panjenengan na ing kita lihadihim maring hidayah atau petunjuke ashab wal hikna lan nyusulaken panjenengan na ing kita ayyudrikna bihim kelawan ashab wajma lan mugi ngumpulaken panjenengan na ing kita ma'ahum sertane ashab tahta liwa'i sayyidina sak ngisore ataupun di bawah panji Sayyid kita, bendoro kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka maka sak temene panjenengan iku akramu mas'ulin iku sak mulya-mulyane zat kang den suwun wa khairu ma'mulin lan sak bagus-baguse zat kang diarep-arep. Wa ba'du. Falaqat munia. Maka teman-teman den coba, den uji apa al-islamu agama Islam. Mulzum bithaqi fajrihi awet muncul permulaane Islam dan uji bi khusumin kelawan pira-pira musuh alidda'a kang banget musuhi maring Islam hawalu padha nyoba sapa khusum tahdima arkanihi ing ngrusak rukun-rukune al-Islam atau pondasi-pondasine al-Islam wa taqwidhu bunyanihi lan ya tegese ngrusak bangunane al-Islam. Apa yang mereka gunakan bisyattal asalibi kelawan ragam atau macam uslub metode cara wa mukhtalafil wasail lan beda-beda media ataupun sarana. Wa nahnu ta kita al-yauma ing dalem ikilah dina iku nu'ani iku menderita kita maujaten ing
pira-pira gelombang ilhadiyatan kang bangsa ilhad. Ilhad itu ingkarul uluhiyah, tidak percaya Tuhan. Wa tayyaratin lian tegese pira-pira gelombang ibahiyatin kang bersifat ibahi. Ibahi itu bebas nilai, bebas melakukan apapun, dari kata mubah, pokoknya nggak ada nilai, tidak ada batasan, apapun boleh dilakukan. Taridu tumeka apa maujat dan tayyarat ilaina maring kita minasyarqi wal gharbi, dari segala penjuru. Tudallilu nyasaraken apa maujat dan tayyarat syababana ing pemuda-pemuda kita, wa tufsidu lan ngrusak apa maujat dan tayyarat ajyalana ing pira-pira generasi kita, wa tuhaddidu lan ngancam apa maujat dan tayyarat ibahiyah mustaqbalana ing masa depan kita al fikriyah kang bangsa pemikiran, al aqaidiyah kang bersifat aqidah, ngancam bimasirin kelawan masa depan aswada kang peteng, qatimin kang ya tegese banget petenge. Wa tunzirulan ngancam apa tayyarat dan maujat tadi ummatana ing umat kita bitadahwurin kelawan keruntuhan, khatirin kang berbahaya, wasyarrin lan ala mustatirin kang tersebar, ay muntasyirin fi kulli makan. Wala yasauna lan ora kongangna ing kita fi hadzal jaw ing dalam ikilah kondisi al-maiji kang gonjang-ganjing, kondisi yang tidak menentu ini. Apa penyebabnya? Bisiroi kelawan sebab siro. Siro itu pergulatan al-fikri kang bangsa pemikiran. Apa yang bisa kita lakukan di kondisi yang demikian? Illa an na'tasima kejaba apa arep yen to cekelan kita bihablillahi kelawan taline Allah al-matini kang kokoh. Yang pertama itu. Wa numbidzalan buang kita al-khilafati ing pira-pira perbedaan al-far'iyata kang bangsa far'i. Far'i itu berarti hal-hal yang tidak bersifat pokok ya, hal-hal yang bisa didiskusikan. Al-ijtihadiyah kang bangsa ijtihadiyah wa nurbitalan nyambung kita al-quluba ing pira-pira ati billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Linas namidda supaya golek pertolongan kita minhu saking Allah al-quwata ing kekuatan, wa tuma'nina talan kenyamanan, wal izzata lan kemuliaan, wal karamata lan ya tegese kemuliaan. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana apa muhimmatu du'atil islami, apa misi orang-orang yang mendakwahkan Islam, al mukhlisina kang ikhlas kabeh iku an yu'idu iku arep yen to balekaken sapa du'atul Islam al mukhlisin li hadzal dini maring ikilah agama, balekaken ruhahu ing ruhnya hadzal din, wa an yaftahulan arab yen to buka sapa du'atul Islam, termasuk panjenengan semua yang hadir pada sore hari ini, lahu maring Islam maghaliqal qulubi ing pira-pira kuncine ati, fama qasdus sufiyati moko ora ana utawi sejane ahli tasawuf fi kulli asrin ing dalam saben-saben mangsa wa zaman lan zaman iku illal audatu kejaba bali bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam ila zilalil unsi maring zilal aup-aupan kang rupa rasa seneng, rasa tenang billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala, wa na'imi munajatihi lan nikmat munajat dateng Allah, wa sa'adati qurbihi lan bahagia cedak karo Allah. Caranya gimana? Agar umat Islam itu kembali merasakan ketenangan dengan Allah ya, merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Caranya adalah biirja'i ruhaniyatil islami,
kelawan balikaken ruhaniyah Islam. Ruhaniyah itu ada juga yang mengartikan spiritual ya. Agama Islam ilaihi maring Islam. Wa idza kana nalikane ana apa khusumul islami, apa musuhe Islam iku qad amilu, iku teman-teman bekerja. Sapa khusumul Islam? Musuh-musuh Islam ini sudah bekerja sedemikian rupa. Apa yang mereka lakukan? Ala tashwihi ma'alimihi, yang atase ngrubah ajaran-ajarane Islam. Fawasomu moko nuli ngecap olo, atau kalau pakai bahasanya Mas Sodikin ya memberikan stigma. Guys, mantap ya. Ini saya sebut karena baru kelihatan hari ini ngaji beliau ini ya. Dan ada beberapa wujuhun musyrikoh ya, ada beberapa kawan-kawan yang baru bergabung. Saya pribadi dan mewakili Asofa Family, Asofa and the Gang ya. Terima kasih, semoga kerasan, dan yang lama jangan membuli yang baru datang. Yang baru tidak usah sungkan-sungkan, anggap saja rumah sendiri. Tapi nggak usah nyuci piring ya. Jadi apa yang mereka stigma, apa yang mereka labelkan kepada Islam, bil jumudi, kelawan jumud. Jumud itu dari kata jamada, yang artinya adalah keras ya. Biasanya orang menyebutnya jumud ini kayak semacam dogmatis. Jumud itu apa? Jumud itu melakukan apa-apa yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau jenengan khutbah, terus buku khutbahnya kok tulisannya 1983, nah itu berarti jumud sampean ya. Zaman berubah, masalahnya macam-macam, tapi tema khutbahnya masih di era tahun 80-an ya. Kecuali kalau lagunya Rhoma Irama atau Isdahlia mungkin ya pas lah tahun 80-an. Mas Al mungkin sambil nikmati kopi gitu kan. Siksa kubur gitu kan, mantep ya. Tapi kalau tema-tema khutbah itu ya di-upgrade lah ya. Wal kusuri lan kusur, artinya sembrono. Jadi ini stigma ya. Jadi, dan saya yakin kita sebagai generasi Islam atau kita sebagai umat Islam tentu tidak setuju dengan label itu ataupun dengan stigma itu. Tidak hanya itu, musuh-musuh Islam juga wattahamu lan nuduh sapa khusumul Islam atba'ahu ing pira-pira pengikuti Islam birraj'iyati, kelawan raj'iyah. Raj'iyah itu susah move on, al-baqa'u 'alal qadim ya, mungkin kalau bahasa sekarang ya tradisional lah atau konvensional. Wis pokoke wis ngono wae, wis enak kok, ngopo dadak aneh-aneh gitu ya. Enggak ada inovasi. Wa ta'khuri lan kemunduran. Cuman kadang-kadang saya tuh berpikir ya, entah kita yang mundur atau teman-teman kita yang maju ya, itu kadang-kadang antara dua itu. Wa min thamma lan saking kono panggonan sobu padha ngesokaken sapa khusumul Islam alaihi ing atase Islam, hamlatihim ing kampanye khusumul Islam. Ini ya, kalimat ini sederhana tapi harus menjadikan kita muhasabah. Hamlatihim ing pira-pira kampanyene khusumul Islam. Musuh-musuh Islam itu melancarkan upaya al-mughradati kang tertarget. Biasa libihim, kelawan uslub atau metode-metode khusumul Islam. Perhatikan, al-madrusati kang dikaji dengan baik, al-mubtakirati atau al-mubtakarati kang modern. Coba bayangkan, musuh Islam itu mencoba untuk menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Yang pertama, tertarget. Jadi mereka punya target, yang mau dihajar ini siapa? Segmentasi dakwah mereka, dakwah dalam arti dakwah yang tidak baik ya, itu ditarget. Kiai-kiai muda yang hidupnya masih susah digoda dengan perempuan cantik, seumpama, ini seumpama, nggak serius nih ya. Lagi nggak usah nengok-nengok, lulus
mondok gitu, susah cari kerja, diiming-imingi sesuatu. Mughradah itu. Mereka punya itu, tujuannya jelas gitu. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, uslubnya, metodenya, cara-cara yang mereka gunakan itu madrusah, dikaji secara matang. Kalau pakai ini gimana? Persentase keberhasilannya gimana? Kalau pakai cara kayak gini gimana? Itu madrusah namanya. Nah yang terakhir, mubtakaroh, pekajaman. Nah ini harus jadi muhasabah ya buat kita semua. Kadang-kadang kita itu merasa strategi dakwah kita itu sudah top-topan. Tapi ternyata ketinggalan zaman gitu. Jadi di saat para pelaku kemaksiatan itu berbondong-bondong dengan kemegahan teknologi mereka menguasai dunia broadcasting, tapi ternyata ya kita jadi konsumen gitu. Jujur aja lah, coba ya bukan yang di sini lah, bukan yang di sini. Kadang-kadang kita itu kalau yang paling lama lihat-lihat konten-konten di YouTube atau di Facebook itu kan konten-konten yang non sewu, yang bukan kajian itu kan menarik banget gitu. Ya, video klipnya siapa gitu kan, bikin orang itu nonton tuh nggak terasa gitu. Nah, tapi kalau konten-konten dakwah itu ya memang butuh ini ya, butuh di apa namanya? Ya butuh untuk ditingkatkan lagi. Tapi memang ini menjadi PR kita semua ya. Jadi musuh kita berbenah, bahkan mereka menggunakan cara-cara yang sistemik. Nah kita pun juga dakwahnya sebisa mungkin harus demikian ya. Tapi nggak tahu kalau sampai ini jamaah tasawuf rahimakumullah gitu. Pokoknya setiap strategi apapun kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan berhasil Pak Ustadz. Ya sudah, kalau gitu ya selesai gitu ya. Kita bubar aja gitu ya. Tapi nggak, maksud saya tetap ya namanya dakwah itu tetap harus ada strateginya. Tetap harus ada ya tadi loh, madrusah, mughradah, harus ada tujuannya. Segmentasi dakwah juga penting ya. Ngaji sama orang yang usianya sudah sepuh, oke, masih ajak ngomong tentang hal-hal yang sifatnya hubungannya dengan surga ya. Kalau anak-anak milenial ya beda lah ya, harus punya strategi yang berbeda. Nah, apa yang mereka lakukan, musuh-musuh Islam ini mereka gimana sih cara bekerjanya? Fatarotan, dalam satu kesempatan, yushakkikunan nasa, memberikan kegamangan atau syak. An-nasa ing menungso fil madzahibil fiqhiyatil mu'tamadati, ing dalem pira-pira mazhab fikih kang mu'tamad. Mu'tamad itu artinya dijadikan rujukan. Ngalami nggak sekarang kita? Nggak usah ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Langsung aja ambil pendapat dari Al-Quran. Ngalami nggak kita sekarang? Nah, iya. Anak semester 1 Asofa sudah meragukan ijtihadnya Abu Hanifah. Pakai dalil huwa rojul, wa ana rojul. Wah gitu kan. Iya, beliau rojul, sampean itu belum pantas jadi sandalnya Abu Hanifah, urung pas ya. Jadi debu di sandalnya Abu Hanifah itu bisa jadi lebih mulia dari keilmuan kita. Ya bukan karena apa-apa, karena memang levelnya jauh sekali dan terjadi sekarang ya. Itu mereka lakukan, yushakkikunan nasa fil madzahibil fiqhiyatil mu'tamadah. Yang pertama. Wa taratan ukhra, di kesempatan yang lain, yat'anuna, ngritik, tapi kritiknya kalau ta'an itu kritik yang mendiskreditkan, yang merendahkan. Fi ba'di ruwatil hadithi, ing dalam sebagiannya rawi hadis. Bayane ruwatil hadis min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nyatane saking sahabate Kanjeng Nabi. Tujuannya mereka mengkritisi para rawi hadis itu liyuqawwidu, supaya ngrusak sapa tadi ya khusumul Islam, da'imal Islami, ing pondasi-pondasine Islam. Ada nggak sekarang orang yang ngeritik sahabatnya Nabi? Abu Hurairah itu apa? Kan gitu ya? Ya gitulah, tahu sendirilah itulah ya. Wahinan. Nah, iya. Ya soalnya kita hidup di sebuah di era dimana semua orang boleh ngomong sesuka mereka. Wahinan,
Dan dalam satu kesempatan yuthiruna syubuhati, memunculkan syubuhat-syubuhat. Syubuhat itu ya sesuatu yang belum jelas ataupun tidak jelas. Haulal masailil imaniyati ing dalem ataupun seputar masalah-masalah al-imaniyati kang bangsa keimanan. Ya mungkin saya kadang-kadang pernah baca-baca gitu ya, ada orang yang bilang Gusti Allah sekarang lagi ngapain ya gitu ya. Itu ya masalah-masalah yang bersifat keimanan yang didiskusikan terlalu jauh itu juga mengkhawatirkan. Tujuannya liyufsidu supaya ngrusak sapa khusumul Islam aqaidal ummati ing pira-pira akidai umat. Oke. Idza kunna nalikane ana sapa kita iku naro mirsani kita kula hadza ing sekabehane iki mau ya, apa yang musuh-musuh Islam itu lakukan fi syattal usuri ing dalem beraneka generasi. Jadi yang kayak demikian tidak hanya terjadi hari ini, sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Fa innal ladzi maka satamene perkara yuthiru kang membangkitkan al-intibaha apa alladzi al-intibaha ing kewaspadaan kita. Wa yulfitulan gawe mengo apa alladzi al-anzara ing peningal fa innal ladzi yuthiru iku at-ta'nu iku kritikan ya, mendiskreditkan, kritik tapi yang kritik yang tidak baik ini ya. Al-maksudu kang disengaja wal hujumulan serangan al-anifu kang membabi buta alat tasawufil islamiyyi ing atase tasawuf Islam. Jadi di antara sekian banyak upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang perlu untuk menjadi fokus pembahasan dan perlu untuk menjadi kewaspadaan kita adalah upaya-upaya mereka terhadap tasawuf Islam. Mereka ini luar biasa sekali. Bahkan imbasnya kita mungkin merasakan sekarang. Banyak orang-orang yang ketika diajak ngomong, dengar kalimat tasawuf saja itu di otaknya sudah muncul praduga-praduga yang nggak baik. Tasawuf, lah kere. Tasawuf, wah aja ngaji tasawuf, gak seneng donya engko kowe. Tasawuf, aja ngaji, engko ra restu nikah-nikah kowe gitu. Padahal nggak ada hubungannya gitu sama nikah sama nggak tasawuf itu kan nggak ada hubungannya. Nikah itu kondisinya adalah ketika ada calonnya gitu, nggak ada hubungannya sama tasawuf gitu. Cuman itu yang muncul dalam memori otak kita. Tasawuf, wah kemunduran, kelambine elek, tembel-tembelan, rata wadus. Nah, itu. Santri itu dulu kan gitu, santri itu. Dan uniknya santri itu kalau dikritik, kenapa nggak pernah mandi gitu, ya jawabnya ya tasawuf, ya kan lucu juga itu ya. Enggak, saya waktu saya mondok, ini saya nggak mbak generalisir ya. Kadang-kadang gitu, nggak pernah gosok gigi gitu. Kenapa? Wah, ya kayak gitulah pokoknya. Iya, tingkatnya giginya lah dicopoti gitu ya. Ya ini ya, jadi itu memang upaya yang dilakukan secara sistemik, terstruktur agar orang-orang itu benci dengan tasawuf. Nah, kenapa tasawuf itu dibenci? Nah, pertanyaannya nih. Wa madzalika ora ana uta mangkono at'nu al maqsudu wal hujumul anifu illa li annahu kejaba krana sak temene tasawuf iku jauharul islami, iku jauhar ataupun jauhar itu apa ya? Sesuatu yang paling berharga dari Islam. Nanti akan dijelaskan kenapa sih tasawuf itu menjadi atau memiliki daya tarik tersendiri dalam agama kita. Wa ruhuhu lan ruhnya Islam an-nabidatu kang berdenyut. Wa hayawiyatuhu lan uripe Islam al-fa'alatu kang dinamis. Jadi orang ahli tasawuf karena dikatakan hayawiyah fa'alah, harusnya semakin tasawuf semakin rajin kerja. Jadi jangan tasawuf wah gak kerja gitu ya. Nah, nanti jenengan akan kaget gitu. Duh, kok gini ya ternyata tasawufnya gitu. Beda dengan yang Anda bayangkan sebelumnya. Falaqad aroda maka teman-teman ngarepaken sapa al-mubtiluna, sapa wong kang nglakoni perkara batil tashwiha ma'alimihi ing ngerubah ajaran-ajaran tasawuf. Wa taswirahu lan gambarakan tasawuf. Nah, ini yang banyak terjadi. Tasawuf itu digambarkan sebagai sabhan, omong kosong, falsafiyan kang berbau falsafah, khoyalian kang bersifat
khayalan, mirip seperti cerita-cerita khayal ya, kayak Power Ranger dan kawan-kawannya mungkin ya. Wa du'fan, lan lemah, wa zuhdan, lan zuhud, ini zuhud yang artinya kere, wa na'izalan, lan mengucilkan diri dari manusia, wa ibtida'an, lan ibtida', ibtida' itu menciptakan hal baru yang tidak ada tuntunannya, khurafiyan, kang bersifat khurafat, itu legenda. Tasawuf itu kayak cerita-cerita White Snake Legend gitu mungkin ya, pahaman mereka. Legenda ular putih gitu mungkin ya. Wah, bener-bener nih mereka keterlaluan sekali ya. Waharoban, nah ini menarik. Ini ya, tasawuf gak kayak gini nih. Waharoban, lan lari min waqi'il hayati, saking realita kehidupan. Nah, kan? Ahli tasawuf itu hidup bersama dengan zaman. Ya, kalau sekarang ya udah nggak zamannya lah, tasawuf terus di hutan ya, sama macan, sama monyet gitu. Sekarang hidup di tengah manusia, tapi akhlaknya yang baik. Waniboliha lan mukafahatul hayat. Mukafahah itu artinya apa? Bekerja keras untuk memperjuangkan kehidupan. Makanya saya ditanya kemarin, waktu saya ngajar di sarang itu ditanya, Pak sekarang kalau seandainya Bapak dikasih gitu ya sama Allah keramat gitu, kira-kira mau apa gitu, apa ya keramat-keramat yang dulu kita dengar ceritanya dari wali-wali itu sekarang sudah diwujudkan oleh Allah dalam bentuk yang lebih mudah gitu. Contoh kalau dulu orang mau terbang itu kan keren banget ya, terbang gitu ya. Sekarang sih tinggal buka HP, booking, terus keluar tiket, boarding, terbang gitu, asal punya duit ya. Dulu orang butuh telepati gitu kan, kalau ada kiai sama soan, kiai siapa gitu, gitu. Aku kira-kira soan ngene kiai iki pengen dahar iki gitu kan. Sekarang kan enggak usah, tinggal WA aja ya. Terus saya mau gini, semua sudah terpenuhi gitu. Apa? Dulu uang gitu. Dulu orang masih uang gitu. Sekarang sudah diwakili dengan kartu. Asal ada saldonya saja kan bisa dibuat ini ya. Jadi sebenarnya itu juga luar biasa gitu loh. Cuman karena itu menjadi sebuah rutinitas, maka kayaknya itu sesuatu yang biasa terjadi. Padahal itu luar biasa sekali sebenarnya. Nah itu jeleknya manusia. Karena sering sekali berinteraksi, melihat itu sebagai rutinitas harian, maka kemudian berpikir bahwa itu hal yang biasa. Padahal itu luar biasa loh. Nah ini apa namanya? Makanya Syekh Rajab itu, ya guru kita itu pernah ditanya, kalau seandainya dikasih satu keramat dari Allah, beliau keramatnya luar biasa. Beliau pengen keramatnya adalah bisa mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah itu keramatnya kayak gitu. Ya, kalau kita mungkin masih ini ya, masih proses lah, belum sampai ke situ. Gus Udin kira-kira kalau dikasih keramat mau apa gitu? Saldo, gitu ya. Saldo ATM 9 digit gitu, seumpama kayak gitu ya. Kita masih kayak gitu-gitu. Tapi kalau beliau-beliau itu luar biasa. Bahkan keramatnya itu harus sesuatu yang menunjang agama Allah. Loh, itu beda kita dengan para murabbi ya, para wali. Jadi pasnya ngaji tasawuf itu seperti dengan Syekh Rajab ya, dengan Mbah Mun, Habib Lutfi, itu pas itu ngaji tasawuf. Ya kalau dengan kita ini kita belajar tasawuf lah istilahnya. Ya sambil baca istighfar yang banyak, terutama nanti setelah pulang dari tempat ini ya. Istighfar yang banyak gitu. Oke, walakin Allah Ta'ala qad adzina, teman-teman paring izin sapa Allah lidini maring agamane Allah bil hifdzi kelawan dijaga wal baqailan tetap. Jadi ini sudah menjadi ranahnya Allah ya, bahwa Allah akan menjaga agamanya. Fatahat tomat moko dadi rusak apa aklamuhum, apa karya-karyane khusumul Islam, wa dhahabat lan nggawa lunga apa arrihu angin bidakwahum kelawan ajaan-ajaan khusumul Islam. Wa bagialan tetep apa tasawuf manarat as-salikin halidadi manaroh. Jadi petunjuknya orang-orang yang suluk, orang-orang yang berjalan ngambah dalan ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Tidak hanya sebagai manaroh itu ya menara ya, tetapi juga waman hajan lan sebagai manhaj, sebuah metode ijabian kang positif linasyril islami, krono kanggo nyebarakan Islam. Nah ini yang menarik ya. Dan saya ingat betul ketika satu majelis dengan Syekh Rajab dan Syekh Mahmud itu, beliau berdua pernah menyampaikan bahwa salah satu metode yang paling mudah untuk mendakwahkan Islam itu adalah melalui jalur tasawuf.
Dan itu juga banyak digunakan oleh para pendakwah-pendakwah di generasi-generasi sebelumnya. Jadi jangan berpikir kalau orang-orang itu mereka hanya mendakwahkan Islam itu kayaknya itu kayak gitu saja, tapi mereka punya kekuatan tasawuf yang luar biasa. Contohnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu setelah tentaranya seharian perang, itu ketika mereka beristirahat di tenda-tendanya itu dalam beberapa riwayat disebutkan yusma'u minhum dawiyun kadawiyin nahli. Dari tenda-tenda mereka itu terdengar dengung seperti lebah. Gitu ya. Nah, mereka pada ngapain? Ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran gitu. Nah, kalau kita kan enggak, banyak orangnya tapi senyap. Karena pegang HP semua. Mabar gitu ya. Nah, itu banyak ceritanya seperti itu ya. Sejarah-sejarah itu menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak hanya menang dengan pedang, tetapi mereka punya mujahadah, mereka punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Nah, itulah yang seringkali seringkali tidak kita dapatkan. Contoh. Kita kembali ke pelajaran sirah ya. Ketika Rasulullah dijamin menang oleh Allah dalam beberapa pertempuran, Rasulullah berdoa enggak? Tetap berdoa kan? Sampai Sayyidina Abu Bakar itu dalam salah satu kesempatan, kalau nggak salah perang Badar itu beliau sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudahlah Rasulullah, kan sudah dijamin menang gitu. Tapi Rasulullah tetap mengangkat tangan, Rasulullah tetap berdoa gitu. Nah, ini adalah sisi yang tadi saya sebutkan. Sisi spiritual inilah yang mungkin belum banyak dieksplorasi ya. Seperti contohnya guru-guru kita di pesantren, para kiai-kiai di pesantren itu, beliau kan tidak hanya membekali kita dengan ilmu yang nampak mata kan, tetapi mereka juga punya tirakat. Nah, tirakat itulah yang disebut dengan sisi spiritualnya. Nah, sisi spiritualnya itu di situ. Ya, kayaknya teman-teman juga melakoni ya, mungkin anaknya ujian puasa gitu kan, sebenarnya kalau dipikir kan korelasinya apa? Yaitu namanya sisi spiritualnya di situ. Di samping anaknya disuruh belajar yang baik, ya, TV-nya dibatasi gitu ya mungkin. Nah, bapak ibunya tirakat. Nah, itu sisi spiritual. Dan itu sebenarnya menjadi ataupun terjadi dalam keseharian kita. Wa tad'imi bunyanihi lan ngokohaken bangunane Islam. Lihadzal ladzi dzakartu, krana ikilah perkara dzakartu kang nutur sapa ingsun uqaddimu menghadirkan ataupun mempersembahkan ingsun kitab ingsun anita tasawuf saking tasawuf. Difa'an krana mbela atau mempertahankan anu saking tasawuf, wa tamyizan lan krana mbedakaken lilubbihi maring intine tasawuf min qishrihi saking kulit luar tasawuf. Jadi tasawuf itu berbicara tentang hakikat, berbicara tentang entitas ya. Kita nggak berbicara tentang casing, kita fokus kepada isi. Wali haqaihi lan maring hakikat-hakikate at-tasawuf mima nyatane sing perkara alika kang nempel apa mabihi kelawan tasawuf. Wa idhar lan krana kanggo mertelaaken, menampakkan lil hakim maring hak, wa damghon lan krana kanggo ngalahaken lil batil maring perkara kang batil. Kesemua itu, kitab ini saya persembahkan dalam rangkanya sudah disebutkan tadi. Ini yang menarik, mustanidan, hale bersandar ila kitabillahi ta'ala maring kitabe Allah. Jadi bukan asal ngomong ya, tapi ada landasan normatifnya. Wa sunnata rasulihi lan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, wa aqwalil a'immatil arba'ati lan pendapat-pendapat imam kang papat radhiyallahu anhum wa atba'ihim lan pengikut-pengikute al-a'imah al-arba'ah min a'lamil fuqaha saking alim-alime ahli fikih wal usuliyina wal muhadditsin ya, ahli usul, ulama hadis wa a'immatis sufiyati lan biro-biro imam tasawuf wa rijalil fikri lan para ulama alladzina kang khadamu khidmah sapa alladzina al-islama ing Islam khadamatin kelawan khidmah hasanatan kang bagus. Waffaqanallahu ta'ala mugi paring taufikna ing kita sapa Allah ta'ala jami'an. Semoga kita semua ditolong oleh Allah li khidmatil Islam, krana kanggo khidmah agama Islam, walimalan nglakoni perkara yuhibbu kang demen sapa Allahu ing ma wa yardulan ridho sapa Allahu ing ma. Wa nas'alulan nyuwun kita hu ing Allah at-taufiqa ing taufik was sadadalan ing dalan lurus.
Faminhu maka iku saking Allah al-mubtada utai kawitan wa ilaihil muntaha. Wa ma taufiqi ora ana taufik ingsun iku illa billahi ta'ala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala ini penulisnya, ditulis di Halab, Aleppo. Ini salah satu provinsi di Damaskus. Tanggal 24 Ramadan 1381 Hijriyah al-muwafiq 17 Syubat. Syubat itu kalau nggak salah bulan ke-2 atau Februari. Nah, itu kalau di pondok itu kan gitu ya. Yanayir, Februari, Maret gitu ya. Yuniu, Yuliu gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di pondok gitu. Tapi mereka punya sendiri. Ada namanya Syubat, ada Tishrin, ada Kanun, itu bahasa-bahasa sendiri. 17 Februari tahun 1961 Masihi. Oke ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang sudah punya gambaran kira-kira motivasi apa yang melatar belakangi Syekh Abdul Qadir Isa untuk menulis buku ini, dan semoga teman-teman bisa menangkap apa sih yang hendak beliau sampaikan kepada kita untuk kemudian nanti kita mengarungi tulisan beliau dan mendapat banyak sekali pelajaran dari buku-buku beliau. Oke, yang pertama adalah ta'rifut tasawufi. Kita akan berbicara pertama tentang ta'rif, tentang definisi, tentang pengertian dari tasawuf itu sendiri. Nah, pengertian ini nanti diambilkan dari pendapat para ulama. Qala al-Qadhi Syekhul Islami Zakaria al-Ansari rahimahullahu taala, at-tasawwufu utai tasawuf iku ilmun iku ilmu tu'urrifa bihi kang den kina weruhi bihi kelawan ilmu apa ahwalu tazkiyatin nufusi, apa ahwal kondisi tazkiyatun nufus, membersihkan nafsu, membersihkan hati. Wa tasfiyatul akhlaqi lan ya tegese membersihaken akhlak, wa ta'mirudz zahiri lan ngrameaken ghauta kang zahir, wal batini lan batin. Tujuannya linailis sa'adatil abadiyati, krana kanggo merkoleh kebahagiaan al abadiyati kang bersifat abadi atau temporer, kekal ya, kok temporer sih. Jadi itu pendapatnya Syekhul Islam Zakaria al-Ansari yang pertama. Yang kedua, wa yaqulu Asy-Syaikh Ahmad Zarruq rahimahullahu taala, at-tasawwufu ilmun qusida li islahil qulub. Tasawuf itu ilmu qusida kang den sejo apa ilm li islahil qulubi krana kanggo dandani ati, wa ifradiha lan nyuwijaaken al-qulub lillahi ta'ala maring Allah ta'ala amma nyatane saking perkara siwahu kang sakliyane Allah. Itu namanya apa? Tasawuf. Jadi tasawuf itu ilmu yang fungsinya adalah tujuannya bertujuan untuk memperbaiki hati dan menjadikan hati itu hanya menjadi milik Allah, bukan yang lain. Seandainya hati itu mencintai, ya yang dia cintai hanya Allah. Nah, caranya agar hati kita kayak gitu adalah dengan pendekatan ilmu tasawuf. Wal fiqhu li islahil amal. Kalau fikih itu untuk memperbaiki amal. Amal itu berarti yang nampak ya, yang kelihatan. Kalau kulub tadi kan nggak kelihatan. Wa hifdzin nizam, untuk menjaga aturan. Wa dhuhuril hikmati lan pertela utawa muncule hikmah bil ahkami kelan biro-biro hukum. Wal usulu utawi ilmu tauhid iku li tahqiqil muqaddimati, krana kanggo mujudaken muqaddimah bil barahini kelawan biro-biro burhan ataupun dalil. Wa tahliyatil imani lan tahliyah iman. Tahliyah itu menghiasi keimanan bil iqani kelawan keyakinan. Katib koyotine ilmu kesehatan li hifdzil abdan krana kanggo ngreksa badan, wa kan nahwilan koyotine nahwu li islahil lisan krana kanggo dandani lisan, ila ghairi dzalika maring sakliyane atib dan nahwu. Jadi sebenarnya tasawuf itu sama ya fungsinya ataupun kedudukannya, ataupun dia itu mirip-mirip dengan ilmu-ilmu yang lain, hanya kegunaannya berbeda, objeknya, sasarannya berbeda. Kalau tadi dicontohkan, kalau fikih semua tahu lah, fikih itu fungsinya untuk apa ya.
Kemudian kalau kita ngomongin tentang akidah atau ilmu tauhid, itu fungsinya untuk apa? Nah, sama halnya dengan ilmu-ilmu tersebut, tasawuf secara spesifik dia punya fungsi untuk memperbaiki, membenahi hati. Jadi ini urusan hati gitu aja ya. Qala sayyidut ta'ifatain. Mantap. Al-Imamul Junaid rahimahullahu taala. Nah ini nih. At-tasawwufu utai tasawwuf iku isti'malu kulli khuluqin. Iku nglakoni saben-saben akhlak sunniyin kang sunnah. Sunniyin itu artinya yang ada panduannya atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa tarku kulli khuluqin lan ninggal saben-saben akhlak daniyin kang ala. Dari sini saja kita sudah tahu ya bahwa tasawuf itu baik, tasawuf itu bagus. Coba perhatikan pendapatnya Imam Junaid. Beliau mengatakan tasawuf itu setiap akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dan meninggalkan yang tidak baik. Kan baik berarti. Wa qala ba'duhum. Nah, ini pendapat sebagian ulama. At-tasawwufu ta tasawwuf kulluhu yaskabine tasawuf iku akhlaqun iku akhlak. Faman zada maka te sapane wong zada iku ngliwati sapa man alaika bil akhlaqi kelawan akhlak atau ngungguli sapa man alaika ing atase sira bil akhlaqi kelawan akhlak zada maka nglungguli sapa man alaika ing atase sira bit tasawufi kelawan tasawuf. Jadi semakin baik akhlaknya, semakin tinggi pengetahuannya tentang tasawuf. Wa qala Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini nama-nama yang selama beberapa tahun ke depan akan akrab ya di telinga teman-teman sekalian. Rahimahullahu ta'ala, at-tasawwufu utai tasawwuf iku tadribun nafsi, iku ngelatih nafsu, melatih jiwa kita alal ubudiyati ing atase ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu adalah penghambaan kepada Allah. Menjadi hamba itu ya meskipun kita semua diciptakan oleh Allah dan kita meyakini kebenaran itu, tetapi ternyata untuk menjadi hamba yang baik itu perlu dilatih. Waradduha lan baliaken an-nafs li ahkamir rububiyati maring biro-biro hukume ar-rububiyah. Rububiyah itu tafarrudur rabbil wahid bil ibadah. Rububiyah itu artinya hanya menyembah Allah semata, bukan yang lain. Ya, kalau kita perhatikan Abul Hasan Asy-Syadzili ini, beliau lebih menitik beratkan kepada tasawuf itu adalah proses pendidikan bagi nafsu, bagi jiwa kita. Jadi jiwa itu harus dididik untuk selalu menghamba kepada Allah. Wa qala Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, at-tasawuf huwa ilmun yu'rafu den kinauribi kelawan ilmun apa kaifiyatus suluk, apa tata cara suluk. Suluk itu proses, saya mengartikan seperti itu ya, berproses. Ila hadrati malikil muluk, maring hadrah malikil muluk, zat kang menjadi raja seluruh raja. Wa tasfiyatul bawatin lan bersihaken gauta batin, artinya membersihkan hati kita. Minar radha'ili saking pira-pira kotoran, wa tahliyatu halan mempercantik al bawatin bi anwa'il fadhaili kelawan beragam hal-hal yang baik dan mulia. Wa awwaluhu, perhatikan, wa awwaluhu utawi kawitane tasawuf iku ilmun, iku apa? Ilmu. Wa wasatuhu utawi tengah-tengahe tasawuf iku amalun, iku amal. Wa akhiruhu utawi akhire tasawuf mauhibatun, itu mauhibah ataupun anugerah. Anda perhatikan, Ibn Ajibah mengartikan tasawuf itu dimulai dari pengetahuan. Teman-teman sekalian, pengetahuan. Ada ilmunya. Jadi Anda nggak bisa ikut-ikutan tasawuf tapi nggak punya ilmunya. Dan ini terjadi banyak sekali di sekitar kita. Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Pokoknya ikut-ikutan aja gitu, tapi nggak punya ilmunya. Ibn Ajibah mengatakan harus ada ilmunya. Setelah punya ilmunya terus beramal. Sehingga apa yang terjadi? Amalnya sah karena diawali dengan pengetahuan, diawali dengan ilmu. Nah yang repot itu beramal tapi nggak punya ilmunya. Apa yang terjadi? Amalnya sia-sia.
Dari sekian banyak pengertian tentang tasawuf, ada nggak yang menyimpang? Yang jenengan rasakan? Nggak ada. Semua baik-baik saja. Wa qala sahibu kasyfidz dzunun, yang namanya tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tarakki ahlil kamal, tata cara untuk naik ya, tata cara untuk meningkat. Minan nau'il insani saking jenis menungso fi madariji sa'adatihim ing dalem tahapan-tahapan kebahagiaane an-nau' al-insani. Jadi tasawuf itu kalau pendapatnya Shahibu Kasyfidz Dzunun, beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita untuk tumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik. Jelas ya? Jadi tidak pernah berada pada satu tahapan, satu makom, tetapi terus bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Ila an qala ilmu tasawufi ilmun laisa ya'rifuhu. Utai ilmu tasawuf iku ilmun iku ilmu laisa ora ana ya'rifu iku kenal weruh ing ilm sapa illa akhu fitnatin. Sapa kejaba wong kang duweni kecerdasan. Bil haqqi kelawan perkara bener ma'rufun dikenal. Walaisa lan ora ana ya'rifu iku weruh ing tasawuf atau ilmu tasawuf sapa man wong. Laisa kang ora ana sapa man iku yashhadu iku musyahadah mirsani sapa man hu ing tasawuf wa kaifalan halin kaya apa yashhadu mirsani daw asyamsi ing cahaya srengenge sapa makfufu sapa wong kang a'mal basar atau orang yang tidak bisa melihat. Nah, ini poin menarik yang juga sering disampaikan oleh guru kita bahwa jangan kasih komentar sebelum masuk ke dunia tersebut. Jadi jangan mengkritik ataupun menjelek-jelekan tasawuf sebelum mengalami prosesnya terlebih dahulu. Karena kalau kata Syekh itu, tasawuf itu ilmu rasa ya. Nah, rasa itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dinilai sepintas saja. Wa qala Syekh Zarruq fi qawaidit tasawuf. Wa qad hudda at-tasawwufu, lan teman-teman den pelanggeri atau didefinisikan apa at-tasawuf warusima digambar wa fussira den tafsiri biwujuhin kelawan beberapa versi tablugu kang tumeka apa wujuh nahwal alfaini ing kurang lebih 2000 versi. Masing-masing punya pengertiannya tentang tasawuf. Tetapi poinnya adalah marji'u kulliha, benang merah dari seluruh yang hampir 2000 itu tadi, lisidqit tawajuhi iku jujur atau bener ngadep ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Sidqut tawajuh, keseriusan bertawajuh menyembah Allah. Wa innama hiya aing pemestine utai sidqut tawajuh ilallahi ta'ala iku wujuhun iku pira-pira versi fihi ing dalam ilmu tasawuf. Jadi sidqut tawajuh intinya seperti itu. Sidqut tawajuh itu kalau boleh saya katakan ginilah, dalam proses peribadatan kita kepada Allah itu seringkali ada gangguan, seringkali ada godaan, seringkali ada hal-hal yang ya menghalangi kita lah untuk menjadi seorang hamba yang baik. Nah, itulah kenapa keseriusan ataupun kejujuran kita dalam beribadah itu juga diuji. Nah, agar kita bisa selamat dari ujian tersebut, nah itulah salah satunya kita perlu untuk berkenalan dengan ilmu tasawuf. Fa'imadut tasawufi, maka utai pondasine ilmu tasawuf iku tasfiyatul qalbi, iku membersihkan ati min audoril madati saking bahaya-bahayane materi. Madah itu tidak bisa sampai artikan hanya uang semata. Pokoknya materi-materi segala bentuk sesuatu yang mengancam posisi hati dalam diri manusia itu ditangkal dengan ilmu tasawuf. Wa qiwamuhu utawi jejeke tasawuf iku silatul insani iku hubungane menungso bil khaliqil azim. Fasufiyu maka utawi sufi ini orang yang ahli tasawuf ya, bukan sufi versine sampean yang menyebut sufi suka film, bukan.
Iku man wong sofa kang bersih apa qalbuhu atine wong lillahi krana Allah. Hatinya jernih wasofat lan bersih lillahi krana Allah apa muamalatuhu. Akhlaknya, perilakunya menjadi cerminan dari kondisi hatinya. Fasofat moko dadi bersih lahu maring man minallahi ta'ala saking Allah ta'ala apa karomatuhu kemuliaane man. Jelas ya? Oke, kesimpulan sementara dari sekian banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama tadi, ada yang menyimpang nggak? Nggak ada. Baik semua kok. Prinsipnya tasawuf itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah. Diperbaiki kalau ada yang salah, kalau sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, di-upgrade terus sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Itulah tasawuf. Jadi sekarang harusnya sudah mulai dalam benak kita sudah harus mulai ini ya. Hal-hal yang identik dengan tasawuf yang jelek-jelek itu harusnya sudah mulai memudar sedikit demi sedikit ya. Ya kecuali kalau sampean mungkin terbiasa lihat film Wali Songo di TV jadul dulu karena gitu ya. Batu dipukul jeder gitu keluar airnya gitu. Nah itu ceritanya nanti masih jauh kita nanti untuk ngomong ke situ gitu. Cuman yang paling terpenting dalam konteks tasawuf itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi mengkondisikan seseorang itu agar Allah itu menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Nah itu loh tasawuf itu. Jadi dia pokoknya jadi hamba yang baik gitu ya. Yang berikutnya istiqaqut tasawuf. Berbicara tentang istiqaq ataupun ini apa ya istiqaq itu ya? Istiqaq itu balik lagi pelajaran sorof ini ya. Mustaq atau cetakannya kalimat tasawuf. Ini tasawuf itu dari asal kalimat apa sih? Ini juga jadi perdebatan ya. Banyak yang nggak setuju, banyak yang macam-macam versinya. Nah kita akan kaji di sini. Kathurat akeh apa al aqwalu pira-pira pendapat fi istiqaqit tasawufi ing dalam istiqaqi kalimat tasawuf. Faminhum man qala tasawuf itu minas sufati saking kalimat as-sufah. Sufah itu artinya kulit kambing itu loh, kulit kambing, kulit domba. Apa ya kayak semacam wool gitu ya, kain ya itu loh kulit itu. Bulu ya betul bulu domba. Bulu domba ya. Kenapa demikian? Lianna sufiya karena saat temene as-sufi ma'allahi ta'ala iku kasufati koyok dene bulu tadi atau ya bulu tadi al-matruhati kang den uncalakan, kang den lempar. Bulu itu ketika dia dilemparkan atau dibiarkan terbang, dia gimana? Apa yang terjadi? Dia akan terbang mengikuti angin yang meniupnya. Nah, itu diibaratkan seperti istislam, bentuk kepasrahan orang-orang sufi kepada Tuhannya. Listislamihi krono pasrai as-sufi lillahi maring Allah Ta'ala. Jadi dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa minhum man qala. Versi kedua mengatakan innahu minas sifati, saking sifat. Idh jumlatuhu krono utawi keseluruhan tasawuf dengan segala kontennya iku ittisafun persifatan bil mahasini kelawan pira-pira perkara kang bagus wa tarkul awsafi lan ninggalaken pira-pira sifat al madzmumati kang den wodo atau yang dibenci. Jelas ya sifat. Wa minhum man qala. Ada lagi versi berikutnya minas sofai. Ini kayaknya kalau teman-teman cocok yang ini ya. As-sofai gitu ya. Hatta qala Abul Fatah Al-Basti rahimahullahu ta'ala tanaza'an nasu fis sufiyyi wa ikhtalafu wa dhannahu al-ba'du mushtaqqan minas sufi. Tanaza'a pertentangan sapa annas menungso pada ribut pada berdebat fis sufi ing dalem kalimat as-sufi wa ikhtalafu lan padha beda-beda pendapat sapa annas wa dhanna nyono sahu ing as-sufi sapa al-ba'du sebagian mustaqon haleden cetak minas sufi saking kalimat as-suf. Walas tulang ora ana sapa ingsun siapa? Abdul Fatah Al-Basti
amnahu paring ingsun hadzal isma ing kila ism. Beliau tidak setuju kalau asalnya sufi itu adalah suf. Ghaira fatan kejaba bocah nom sofa kang bersih sapa fatan. Fasufiyun maka nuli dadi sufi hatta summiya sehingga den arani sapa fatan as-sufiya ing wong kang sufi. Jadi beliau lebih suka menyebut kalau as-sufi itu berasal dari kata as-sofa atau sofa, madinya sofa. Sofa yasfu sofaan ya. Ya istiqoq itu kan ada hubungannya dengan kayak gitu-gitu ya. Wa minhum man qala, ada juga yang berpendapat minas suffah. Suffah itu apa? Suffah itu tempat yang di atasnya ada atapnya ya. Tempat ini berada di sekitaran masjid. Ya kayak beranda masjid gitulah. Ya kayak itu tuh yang di depan itu ahlu suffah semua itu. Ya, ahlu beranda. Cuman sufahnya bukan sufahnya Rasulullah ya, sufah Masjid Madinah ya. Sufah itu ya kayak beranda gitu ya. Tapi catatannya atasnya ada atapnya ya. Karena di beberapa masjid kita kan beranda ada yang tidak ada atapnya. Tapi kalau sufah ini ada atapnya. Ada saqfnya. Kenapa dikatakan dari sufah? Li'anna sahibah krana sak temene wong kang ngelakoni ajaran tasawuf iku tabiun iku anut li ahliha maring penduduk ataupun ahli sufah. Nah, jadi ahli sufi itu role modelnya, kalau pakai bahasanya Mas Ta'in itu role model ya, role model ulama-ulama tasawuf itu adalah ahli sufah. Fima ing dalam perkara asbata kang netepaken sapa Allahu lahum maring ahli sufah minal wasfi saking sifat haitsu maqala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum. Nah, ini menceritakan tentang ahlu suffah ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk lebih bersabar terhadap mereka-mereka yang berdoa memohon kepada Tuhannya setiap pagi dan sore hari. Mereka-mereka ini orang-orang yang tulus ya, tulus beribadah kepada Allah. Wa ahlus suffati utai ahlus suffah hum ya ahlus suffah iku ar-ra'ilul awal, itu generasi pertama min rijali tasawufi saking piro-piro rijal atau orang-orang ahli tasawuf. Fakot kanat maka teman-teman ana apa hayatuhum apa kehidupane ar-ra'ilul awal at-ta'budiyata kang bersifat ta'budi ibadah al-khalisata kang murni iku al-mathalal a'la iku panutan ataupun contoh suri toladan alladzi kang izdahdafa dadi akan hadaf atau menjadikannya sebagai tujuan target hu ing alladzi sapa rijalut tasawufi sapa pira-pira ulama tasawuf fil unsuril islamiyati ing dalem era agama Islam al mutatabiati kang setelahnya. Jadi yang menjadi inspirasi para rijalut tasawuf, para ulama tasawuf itu siapa? Ahlu sufahnya yang di era Rasulullah itu. Wakila, ada juga yang menyebutkan minas sofwah. Kalau sofwah itu artinya khuluso, ya, artinya murni, pure. Kama qalahul Imamul Qushairiyu, seperti yang disampaikan oleh Imam Qushairi. Wakila minas sof. Faka'annahum mongko kaya-kaya saat temen rijalut tasawuf iku fil awwali, berada di urutan pertama biqulubihim kelawan atine rijalut tasawuf min haitsu huduruhum saking sekirane utawi hadire ahlu tasawuf ma'allahi ta'ala. Hudur itu artinya hatinya juga ada, fisik hatinya hadir. Watasabukuhum lan gegancangane ahlu tasawuf rijalut tasawuf fi sa'iri ta'ati ing dalam sekabehane ketaatan. Wa minhum man qala inna tasawuf satamene tasawuf iku nisbat ila labsi suf, maring nganggo baju suf, baju-baju yang terbuat dari wol, kain wol ya. Al-khosh ini kang kasar. Kenapa demikian? Li'anna sufiyah takra sak temene ahlu tasawuf kanu iku ana sapa asufiyah iku yu'thiruna iku mentingaken, lebih memilih labsahu ing nganggo lubsahu ya.
nganggo asuf lit taqasyufi krana taqasyuf. Taqasyuf itu iktafa bima huwa dharuriyun. Jadi mencukupkan diri dengan yang penting-penting saja. Jadi asalkan memenuhi kebutuhan itu sudah cukup. Jadi idealnya orang itu semakin sufi, semakin efisien hidupnya. Itu idealnya. Jadi kok ya nggak tahu ya sekarang ya, mungkin sufi dulu kayak gitu ya. Jadi makanya fokusnya, kenapa saya katakan efisien? Karena fokus mereka lebih ke fungsi, bukan ke yang lain. Nah, kalau kita kan sekarang fokusnya kemana-mana ya kadang-kadang ya. Baju tidak hanya untuk menutup aurat, tetapi juga untuk meningkatkan grade sosial. Nah, sama kayak gitu. Bajunya mereknya apa? Supreme, KW berapa? KW 15 gitu ya, seumpama. Itu enggak doruri ya seperti itu. Ya, jadi ya ini bagus lah. Karena sekarang rata-rata orang itu kan kembali pengen hidup yang serba efisien ya. Hidup-hidup yang, makanya ketika sampean 7 hari punya baju yang sama dan nggak ganti-ganti, maksudnya nggak ganti-ganti itu bukan berarti satu baju untuk 7 hari, nggak ya, artinya koleksinya cuma itu saja, itu sufi sampean aslinya ya, efisien itu namanya. Nah, gak tuku lek gak rusak, kan apa ya? Bodoh gak tuku kelambi anyar, oh tidak, yang lama masih bisa dipakai. Nah itu sufi itu kan bagus tuh, ngirit kan, efisien itu. Ini kita ngomongin sampah ya, ngomongin sampah. Sekarang itu yang sedang jadi perbincangan, yang jadi diskusi di dunia internasional itu adalah sampah masker loh. Karena pemakaian masker itu kan nggak seperti orang pakai baju kan, dia ganti terus kan. Dalam satu hari itu ada berapa ratus ribu ton itu sampah sedunia itu, dan masih dipikirkan bagaimana cara untuk mengelolanya gitu. Anda membayangkan itu. Jadi efisiensi itu penting ya, efisien itu penting. Nah ini kalau belajar tasawuf juga kayak gitu. Banyaklah cerita ya, banyak ceritanya itu. Wal ikhshishani lan yodogese ikhshishan, ataupun ya hidup keras, ataupun hidup yang ya enggak yang kalau sekarang ya merek-merek apalah, merek-merek yang buatan mana sini ini? Kerasa. Oh, kerasa itu spesialis kolor itu. Yes, lokal-lokal nggak apa-apa lah ya, yang penting ya, nah itu ikhshishan. Wa mahma yakun min amrin, apapun itu, apapun ya, apapun. Fa inna tasawuf maka saat temene tasawuf iku asyharu iku luweh terkenal, luweh kuncoro min an yahtaja saking arep yen to butuh apa tasawuf fi ta'rifihi maring pengertiane tasawuf ila qiyasi lafdin maring qiyas secara lafziyah. Wahtiya jishtiqokin, dan butuh dia mustaq dari kalimat apa. Artinya gini loh, orang kalau sudah tahu fungsinya, sudah tahu bahwa di dalam hal tersebut ada banyak sekali kebaikan, orang tidak akan lagi mempermasalahkan lafadz ini berasal dari madhi apa. Nah gitu kan. Ya kayak beberapa orang itu kan ketika dia sudah nyaman dengan sesuatu, dia nggak mempermasalahkan, asalkan baik tidak ada masalah, mereknya apa kan nggak masalah. Nah sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Isa, beliau mengatakan apapun mustaqnya dari kalimat apa, karena perdebatannya panjang ini. Saya pernah, ya ini cerita lama ya, dulu waktu saya pulang pertama kali itu nggak sengaja itu masuk ke ya kayak grup gitulah. Grupnya itu dihuni oleh kebanyakan, mayoritasnya itu adalah tetangganya Mas Rozikin. Yang rumahnya sekarang, bukan yang rumah dulu, rumah yang sono. Yang sono ya, yang sono. Tetangganya Mas Rozikin itu banyak loh yang anti tasawuf. Wah, seru rame itu. Sampai memperdebatkan istiqok ini, istiqok. Mustaqnya itu dari kalimat mana? Kalau sofaun dari madhi apa? Sofa gitu. Nusrotun dari madhi apa? Nasoro, kan itu oke sepakat. Kecuali tasawuf, nggak bisa. Dari sufah tuh nggak bisa. Oh sufah itu masdar atau ini ramai banget tuh perdebatannya itu. Waktu itu Facebook belum seramai sekarang.
Saya kaget saya. Wah, saya telisik ternyata di daerah-daerah situ ternyata ini ya unik-unik masyarakatnya, unik lah ya. Jadi ya itu tadi, memang banyak sih orang-orang itu yang mempermasalahkan nama. Ya, banyak sekali orang yang mempermasalahkan nama tetapi tidak fokus dengan fungsi. Ya nggak apa-apa. Itu karakter kok ya, maksudnya kesukaan orang beda-beda. Oke, nah ini dia. Wa ingkaru ba'din nas utawi ingkare sebagian menungso ala hadzal lafzi ing atase ikilah lafaz bi annahu krawan sak temene hadzal lafz iku lam yusma ora den rungu apa hadzal lafz fi ahdi sahabati ing dalam era sahabat wa tabi'in lan era setelah sahabat iku mardudun iku ditolak. Jadi kalau ada orang yang tidak sependapat, ingkar bahkan mengingkari istilah ini kan tidak pernah dimunculkan di era sahabat dan tabi'in, nah itu tidak bisa diterima. Kenapa? Idz katsirun krana akeh minal istilah hadis saking pira-pira istilah uhditsat diciptakan apa istilahat ba'da zamani sahabati setelah zaman sahabat. Contoh wastu'milat dan digunakan walam tungkar lan ora diingkari. Ada banyak istilah baru yang kemudian digunakan tetapi tidak diingkari, tidak dipermasalahkan. Contoh kan nahwi, seperti istilah nahwu untuk atau mewakili disiplin keilmuan yang kita kenal, wal fikhi wal mantik. Pertanyaannya, ada nggak orang yang pernah mempermasalahkan istilah nahwu? Istilahnya loh ya, fikih. Kenapa namanya fikih? Kenapa namanya tidak apa gitu? Kenapa harus fikih? Kenapa mantik? Kenapa namanya enggak yang lain? Tapi kenapa untuk penamaan tasawuf saja perdebatannya panjang? Nah, itu dia, ya. Itulah yang saya sebut dengan tadi saya sampaikan, memang sistematis gitu loh. Upaya untuk meruntuhkan ajaran-ajaran tasawuf ini sistematis sekali. Wa ala kullin. Yang atas sekabehane fa inna moko sak temene kita iku lanah tamu iku ora tidak begitu mempermasalahkan, tidak begitu konsen bita'abiri kelawan piro-piro takbir redaksional wal alfadilan piro-piro lafad. Nah ini jadi tekstualis biqadri ihtimamiha kelawan kadar ihtimam kita mentingaken kita bil haqaiqi kelawan piro-piro hakikat wal ususi lan piro-piro pondasi. Wa nahnu ta kita idnadu nalikane ngajak kita ila tasawufi maring tasawuf innama naqsidu aing mesti menuju kita bi kelawan apa tadi saya bilang ikhtiar langit lah saya menyebutnya, mengetuk pintu langit. Itu caranya seperti itu. Jadi bukan berarti ya ini setidaknya bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman kemarin. Oh jangan ojo ngaji tasawuf engko kowe dadi gak seneng donya lho. Wah. Ora kudu rabi gitu so. Waduh. Justru harusnya kalau belajar tasawuf itu malah jadi semangat pengen nikah ya buat yang belum nikah gitu ya. Mudah-mudahan harus semakin termotivasi karena ya tadi saya bilang tasawuf itu ilmu, amal, mauhibah ya. Jadi ingat-ingat ya teman-teman sekalian, belajar tasawuf itu bukan berarti menjadikan kita terus kelumpru ya, males, apalagi pokoknya hal-hal yang identik dengan kemunduran. Bukan, tasawuf nggak kayak gitu. Terbukti para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu menaklukkan dunia dan mereka punya sisi tasawuf, punya sisi spiritual yang sangat menonjol sekali. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini dan sampai ketemu di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Prinsipnya jangan menghakimi sesuatu sebelum Anda mengenalnya terlebih dahulu. Nah ini sekarang kita kenalan nih dengan tasawuf. Semoga nanti teman-teman dapat dapat poin-poin menarik dari tasawuf. Tasawuf itu kayak ilmu-ilmu yang lain. Dan saya pesan betul buat teman-teman sekalian, salah satu ujiannya orang yang belajar tasawuf itu kadang-kadang kalau nggak pandai menata hati, merasa lebih baik dari orang yang belum ngaji tasawuf. Saya ingatkan dari sekarang. Jadi nanti bawa kitab itu kan ini ada punggung kitab, ada cover depan kitab gitu ya. Itu diketok ke covernya gitu ya kan. Selfie-nya itu juga kayak gitu. Selfie ini biasanya gak nggo kitab gitu, tapi karena apa ya? Karena ini tasawuf gitu. Itu
Pamer kalau kata bahasanya Mas Onip. Nggak, teman-teman sekalian, tasawuf yang kita pelajari ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau saya suruh membuat persentase, kitab ini itu hanya 20% dari total 100% ajaran tasawuf. 80% ajaran tasawuf itu hanya bisa didapatkan dari suhbah, kumpul dengan murabbi, ngaji dengan murabbi. Ya kalau di kita ya monggo siapalah. Itu suhbah bisanya. Jadi kalau Anda tahu teorinya, Anda sekarang tahu teorinya kan. Tapi masalahnya adalah teori itu kalau tidak dipraktikkan, kalau tidak diimbangi dengan suhbatus sholihin, suhbatul akhyar, ya cuma jadi teori. Ya kita tahu keutamaan zikir. Zikir jahri itu kayak gini, ya kan? Terus khulwah itu kayak gini, tawakal kayak gini, husnudzon kayak gini. Tapi ya tahu aja. Nah itu saran saya, karena kadang-kadang itu kayak gitu ya. Setan ini sedang mengawasi kita dan berpikir keras bagaimana untuk agar anak-anak asofai nanti goyah gitu niatnya gitu, ya. Terus konti Kang, wah cita sobo pral, cak kene kok ngaji mau apa kowe? Fathul Qorib belas. Hari gini zaman kayak gini ngajinya Fathul Qorib, tasawuf bro, ya gitu ya. Hati-hati betul. Jadi kita sedang berproses memperbaiki hati. Jadi jangan runtuhkan upaya itu dengan hal-hal konyol dan tidak penting tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada kajian berikutnya dan terima kasih sudah membersamai kami. Nanti detailnya ngajinya akan seperti apa akan disampaikan oleh Pak Ketua. Kebetulan beliau hari ini sedang bukan piknik, beliau ini sedang menjalankan tugas mulia, tugas negara ya, betul, on duty ya. Jadi beliau juga berjuang ngaji tasawuf di tempat yang lain gitu aja lah, biar pas sama temanya. Nanti akan disampaikan di grup WA. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, barangkali nanti pengen gabung ke grup WA kami, monggo ya. Di WA kami itu banyak stiker-stiker lucu ya. Ini salah satu. Saya nggak kayak yang lain. Waduh kajian ada gini, enggak. Stiker-stiker lucu ya. Ya aktornya itu aja sih, aktornya orang-orang itu aja lah pokoknya ya. Ya itu ya kayak gitu aja. Ya kalau nggak Mas Tain ya Mas Fatkur ya, antara dua-dua itulah. Kadang-kadang Mas Habib Mudakhalah Qayyimah lah. Ya itu nanti silakan untuk gabung biar dapat informasi pengajian-pengajian yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.